Saya Rizky Intansari dengan NIM A1C317013 ingin mempresentasikan materi saya yaitu tentang pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian radioisotop, yang kedua pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Langsung saja, pengertian radioisotop. Apa sih yang dimaksud dengan radioisotop? Radioisotop adalah isotop-isotop yang bersifat radioaktif. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah atau disebut dengan isotop alam atau sengaja sintetis dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Radioisotop atau isotop radioaktif merupakan unsur kimia yang mampu memancarkan radiasi jenis tertentu. Pancaran radiasi isotop ini dapat dimanfaatkan sebagai perunut atau pelacak dalam studi hidrologi. Dengan perunut radioisotop, berbagai masalah dalam bidang hidrologi dapat dipecahkan secara langsung dan cepat dengan cara menggunakan teknik perunut. Dalam bidang hidrologi, teknik perunutan dilakukan dengan cara memantau radiasi yang dipancarkan oleh perunut radioisotop atau yang lebih dikenal dengan radio tracer. Untuk dapat digunakan sebagai tracer, radioisotop harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup di sekelilingnya. Yang kedua, jumlah radioisotop yang dilepaskan ke lingkungan harus benar-benar diperhitungkan sehingga tidak berlebihan. Yang ketiga, radioisotop yang digunakan harus larut dalam air. Yang keempat, radioisotop tidak akan diserap oleh tanah, tanaman maupun organisme hidup lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Yang pertama, dapat mengukur debit air sungai. Yang kedua, mendeteksi zat penyemar dalam tanah. Yang ketiga, mendeteksi arah gerakan air tanah. Yang keempat, dapat menentukan gerak sedimen. Yang kelima, dapat mendeteksi kebocoran bendungan. Yang keenam, studi erosi tanah. Yang ketujuh, mendeteksi pipa bocor bawah tanah. Yang kedelapan, dapat menentukan kadar air tanah. Yang kesembilan, dapat mengetahui karakteristik aliran cairan di sumur minyak. Langsung saja yang pertama yaitu mengukur debit air sungai. Untuk menguji kecepatan aliran air, radioisotop yang biasa digunakan adalah natrium nomor massa 24 dalam bentuk garam atau NaCl. Dapat dilakukan dengan cara garam tersebut dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya. Besarnya perubahan konsentrasi atau kadar radio tracer akibat pengenceran dapat diketahui dengan cara mencacah intensitas radiasi bersangkutan. Mencacah yaitu dilakukan dengan menghitung dengan alat deteksi. Penggunaan radio tracer untuk mengukur debit air sungai terbukti lebih sederhana dibanding dengan pengukuran menggunakan alat pengukur aliran secara mekanis atau alat suremeter. Kelebihan lainnya, pengukuran dengan radio tracer dapat dilakukan lebih cepat, meski pada saat sungai sedang banjir sekalipun. Pengukuran debit air sungai antara 300 sampai 600 meter kubik per detik hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Makin bergolak arus air, maka makin cepat dan makin baik hasil pengukurannya. Selanjutnya yaitu mendeteksi zat penyemar dalam air. Pergerakan zat penyemar dalam air tanah dapat dirunut dengan menggunakan isotop alam. Adapun isotop alam yang digunakan, yaitu isotop alam yang digunakan harus mempunyai nilai yang berbeda dari nilainya di air tanah pada umumnya. Sebagai contoh adalah isotop alam yaitu isotop karbon 13 dan deuterium atau hidrogen nomor massa 2. Pada air lindi, kandungan isotop karbon 13 dan deuterium itu lebih tinggi daripada
air tanah pada umumnya. Hal itu karena tingginya aktivitas bakteri pengurai bahan organik. Selanjutnya yaitu mendeteksi arah gerakan air tanah. Untuk mengetahui gerakan air tanah, dapat digunakan metode sumur Banyal. Dalam metode ini, radio tracer yang diinjeksikan ke dalam sumur yang berada di tengah-tengah lokasi sehingga larut dalam air tanah dan terbawa kemana-mana mengikuti aliran air tanah. Radio tracer yang terlarut dan terbawa oleh air tanah tersebut dapat dirunut dan dicacah dari sumur-sumur lain yang berada di sekelilingnya, sehingga arah gerakan air tanah dapat ditentukan. Dalam hal ini, radio tracer hanya akan ditemukan dalam air tanah pada sumur-sumur tertentu. Selanjutnya yaitu menentukan gerakan sedimen. Dalam pelabuhan biasanya terjadi pendangkalan pada air pelabuhan, sehingga menyebabkan kapal nelayan susah kembali ke daratan. Nah, untuk memperkecil pendangkalan di pelabuhan dan alur pelayaran adalah dengan mengetahui terlebih dahulu perilaku sedimen penyebab pendangkalan, dari mana asalnya dan kemana arah gerakannya. Data mengenai gerakan sedimen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pergerukan dan menentukan lokasi pembuangannya, agar endapan tidak kembali ke tempat semula. Teknik penentuan gerakan sedimen dapat dilakukan dengan menandai sampel sedimen yang diambil dari pelabuhan dengan radioisotop krom nomor massa 51, aurum atau emas nomor massa 198, dan scandium nomor massa 46, atau dengan cara membuat endapan tiruan yang bersifat radioaktif, misalnya dengan melapisi lumpur dengan zat radioaktif, atau dengan membuat pasir tiruan yang diaktifkan, atau dibuat dari gelas yang mengandung radioisotop iridium nomor massa 192 dan scandium nomor massa 46. Selanjutnya, mendeteksi kebocoran bendungan. Untuk mendeteksi kebocoran bendungan dapat dilakukan dengan cara melepaskan radioisotop di reservoir atau waduk air pada sisi tertentu yang dicurigai sebagai tempat asal rembesan. Radioisotop akan larut dalam air sehingga bila memang ada kebocoran, maka radioisotop akan masuk lubang bocoran dan bergerak mengikuti arah rembesan, sehingga kebocoran bendungan dapat dideteksi. Selanjutnya yaitu studi erosi tanah. Peristiwa erosi tanah pada umumnya disebabkan oleh air hujan. Dengan menggunakan radioisotop untuk menandai tanah yang tererosi, laju erosi dapat dipelajari dengan teliti. Hal itu dapat dilakukan dengan aktivitas radioisotop yang ditanam dalam tanah akan berkurang akibat larut oleh aliran air hujan. Dengan membandingkan aktivitas radioisotop dalam tanah sebelum dan sesudah dilalui aliran air hujan, maka laju erosi tanah diketahui. Selanjutnya, mendeteksi pipa bocor bawah tanah. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah, biasanya digunakan radioisotop natrium 24 dalam bentuk Na2CO3. Radioisotop natrium 24 ini dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi dengan menggunakan alat pencacah radioaktif Geiger counter. Caranya, dengan menggunakan sebuah polpik berisi radioisotop yang dimasukkan dalam pipa di bagian hulu, arah gerakan polpik dapat diikuti dengan pemantau radiasi dari luar pipa. Polpik akan berhenti di tempat terjadinya sumbatan, sehingga ditemukanlah kebocoran pada pipa di bawah tanah. Selanjutnya, mendeteksi kadar air tanah. Ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi air tanah. Alat pengukur kadar air ini mempunyai sumber neutron cepat. Proses kerja alat dengan mengukur hasil tumbukan antara neutron cepat dengan atom hidrogen air dalam materi yang diteliti. Dari tumbukan itu terbentuk neutron termik. Jumlah neutron termik akan tertangkap oleh alat pemantau neutron yang menunjukkan hasil cacahan neutron termik sebanding dengan sejumlah air yang terkandung dalam bahan tersebut. Karena kesederhanaannya, alat pengukur kadar air ini
banyak diminati oleh berbagai pihak. Yang terakhir yaitu mengetahui karakteristik aliran cairan di sumur minyak. Perunut radioisotop dapat juga digunakan untuk studi hubungan antar sumur-sumur minyak untuk mengetahui karakteristik aliran cairan di sekitar sumur minyak tersebut. Evaluasi yang akurat tentang karakteristik reservoir minyak pada proyek Inchange Oil Reservoir dengan metode penekanan air menggunakan perunut radioisotop yang diinjeksikan ke dalam lubang sumur. Kemudian dipantau dari setiap sumur-sumur minyak yang ada. Hasil lain yang diperoleh berupa data gerakan cairan minyak dan waktu transit antara sumur injeksi dengan sumur produksi.